Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha hari ini? Mudah-mudahan kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Baik, untuk ayah dan bunda, alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih yang selalu mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran daring kali ini. Kita akan belajar itu di tema 7 ya anak-anakku sekalian. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku sekalian. Oke, jangan lupa kita selalu awali ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan semua kegiatan kita akan menjadi berkah ya dan bermanfaat. Baik, anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali yaitu di tema 7 ya, perkembangan teknologi, yaitu di subtema tema 7 di subtema 2. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, di pembelajaran 1 ini kalian akan menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuat pakaian dari berbagai sumber, misalnya dari buku, koran, ataupun majalah. Nah, informasi dapat berupa teks, kemudian bacaan, gambar, atau bagan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Nah, untuk menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang, di sini kebutuhan sandang yaitu termasuk kebutuhan utama. Jadi sandang yaitu pakaian. Nah, pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari udara panas atau dingin. Selain itu, pakaian juga berfungsi untuk kenyamanan kita semua ya. Kemudian pakaian terbuat dari berbagai jenis bahan, yaitu ada terbuat dari bahan alami dan juga bahan buatan. Baik, menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Jadi kita dapat mencari informasi ya dengan bahan pembuatan pakaian dari berbagai sumber, yaitu yang tadi sudah Ibu sebutkan juga, dari buku, koran, ataupun majalah. Informasi dapat berupa teks, bacaan, gambar, ataupun bagan. Jadi setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Nah, kita simak ya teks berikut. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Dalam pembuatan pakaian, serat sangat berperan penting karena sifat serat akan mempengaruhi cara pengolahan benang. Serat dibagi menjadi 2, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Sementara itu, serat buatan berasal dari polimer alam dan polimer sintesis. Nah, berikut contoh kata kunci berdasarkan teks tersebut atau teks di atas, yaitu kata kuncinya pada teks yaitu serat. Kemudian arti kata serat yaitu sel atau jaringan berupa benang atau pita panjang. Nah, informasi yang terdapat pada teks tersebut yaitu serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Nah, pakaian yang kita kenakan yaitu terbuat dari bahan alami dan bahan buatan. Kemudian kain yang terbuat dari bahan alami misalnya itu kain katun ya, yang kita tiap hari menggunakannya ya. Kalian juga biasanya kalau
pakaian untuk tidur. Nah, atau pakaian untuk bermain biasanya itu terbuat dari kain katun. Kenapa dari kain katun? Yaitu agar menyerap keringat. Nah, di sini kain katun terbuat dari kapas yang mengalami proses sehingga menjadi serat serat alami. Informasi mengenai serat alami dapat diperoleh dari teks berupa bacaan, gambar, atau bagan. Kemudian kita dapat menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, dan kita dapat mencari jawaban pertanyaan tersebut dari teks yang kita baca. Nah, informasi juga dapat diperoleh dengan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Berdasarkan gagasan pokok paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan. Nah, kita simak lagi ya. Selama ini kita menggunakan pakaian tanpa mengenali jenis-jenis bahan yang ada. Beberapa ahli dari industri tekstil mengenalkan beberapa bahan dari serat alami yang kini telah banyak beredar di pasaran. Bahan yang terbuat dari serat alami diantaranya bahan katun, sutra, linen, wol, dan kulit hewan. Bahan katun terbuat dari benang kapas, yaitu bahannya halus dan nyaman untuk dipakai ya. Kalian pasti menggunakannya ya selama ini. Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan sendiri ya yang sudah tadi disampaikan, dan jawaban berdasarkan teks tersebut. Berikut contohnya. Apa saja bahan yang terbuat dari serat alami? Bahan yang terbuat dari serat alami diantaranya bahan katun, sutra, linen, wol, dan kulit hewan. Nah, untuk menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang, itu selain bahan pakaian dari serat alami, kita juga mengenal bahan pakaian dari serat buatan. Pembuatan pakaian dari serat buatan memerlukan proses dan tahapan-tahapan tertentu. Oke, teksnya ya kita simak kembali, yaitu serat buatan adalah serat yang bahan penyusunnya dibuat oleh manusia. Sifat-sifat umum dari serat buatan yaitu kuat dan tahan gesekan. Serat buatan manusia diantaranya rayon dan polimer, sintesis atau nilon. Berikut adalah contoh menuliskan informasi berdasarkan teks tersebut. Ya, informasi dari teks ini yaitu serat buatan adalah serat yang bahan penyusunnya dibuat oleh manusia. Serat buatan diantaranya rayon dan polimer, sintesis atau nilon. Ya, itu cara menuliskan informasi berdasarkan teks. Baik, sekarang kita ke pembelajaran 4, yaitu menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kain sebagai bahan pakaian dihasilkan melalui berbagai tahapan proses, misalnya dari serat kapas sehingga dihasilkan kain tenun. Kapas dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Nah, proses pembuatan kain tersebut yaitu dilakukan di pabrik-pabrik dengan menggunakan mesin dan peralatan tertentu. Produksi sandang semakin meningkat dengan ditemukannya teknologi di bidang sandang. Namun, di berbagai daerah di Indonesia, alat tenun tradisional itu masih dipertahankan sebagai warisan budaya tradisional ya. Kalian yang dari kita lihat ya, misalnya Papua seperti itu ya, itu kain tenun yang subhanallah ya, sangat bagus kainnya maupun dari coraknya. Nah, di sini kalian akan menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Jadi selain kain tenun tradisional, Indonesia juga memiliki warisan budaya yang sangat terkenal, yaitu kain batik ya. Daerah di Indonesia yang menghasilkan kerajinan kain batik misalnya ada batik Solo, batik Pekalongan, kemudian batik Cirebon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian juga tentunya sering menggunakan kain batik untuk misalnya keperluan kalian ya, misalnya untuk
kapelan ya, biasanya tuh sama ayah, bunda, atau adik atau kakak. Nah, di sini ya, ini yang ada pada gambar di atas ini batik termasuk dari Pekalongan. Baik. Kemudian informasi pada teks tentang batik dapat kita peroleh dari gagasan pokok yang terdapat di setiap paragraf. Nah, gagasan pokok ditentukan dari kalimat utama yang terdapat di setiap paragraf. Oleh karena itu, kita harus membaca teks dengan cermat. Informasi pada teks tentang batik dapat kita peroleh dari gagasan pokok yang terdapat di setiap paragraf. Nah, gagasan pokok ditentukan dari kalimat utama yang terdapat di setiap paragraf. Kemudian karena itu harus membaca teksnya dengan lebih cermat ya kalian ya. Nah, kita simak kembali teksnya. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Keindahan motif batik membuat banyak orang ingin mengetahui asal-usul batik yang ada di Indonesia. Kemudian tak jarang juga masyarakat lokal maupun mancanegara yang belajar membatik. Nah, pada kalimat utama pada teks tersebut yang tadi Ibu bacakan, itu batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Ini adalah kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, gagasan pokoknya yaitu berdasarkan teks tersebut adalah batik merupakan kain khas Indonesia. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan ya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya di rumah, tentunya dengan bimbingan ayah atau bundanya bisa dipahaminya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas bahasa Indonesia, itu kalian mengerjakan di buku Bu Pena halaman 36 dan 37. Tentunya kalau sudah selesai jangan lupa dikirim ke walasnya masing-masing. Mudah-mudahan itu saja dari Ibu. Kalian tentunya tetap semangat dan sehat selalu ya. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.